Selamat sore, para ibu yang sudah hadir di sore ini. Senang sekali saya bisa melihat beberapa nama di sini. Ibu Kathy, Ibu Dewi, dan Ibu Lui. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nama. Kita akan menunggu 1 sampai 2 menit lagi ya, Moms. Mungkin kita bisa kasih kesempatan buat teman-teman yang lain yang mungkin sedang mempersiapkan kegiatan di rumah untuk kemudian bisa bergabung dengan kita. Mungkin sambil kita menunggu teman-teman yang lain, saya mau informasikan bahwa sekolah kita Elion ini punya beberapa sosmed ya, sosial media yang berisi tentang updating tentang sekolah kita Elion maupun berisi tentang informasi-informasi yang sifatnya adalah memberikan tambahan wawasan, memberikan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan education, berkaitan dengan perkembangan anak, maupun juga berkaitan dengan parenting. Kalau ibu-ibu lihat di sini, kita punya IG. Silahkan nanti moms bisa follow kami. Selain itu juga kami punya yang namanya e-channel. Nah, e-channel ini juga sifatnya lebih luas, berkaitan dengan prestasi anak-anak kita, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari sekolah Elion. Semuanya kita coba sajikan sehingga itu bisa menambahkan wawasan, skill kita sebagai orang tua, ataupun wawasan-wawasan yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, kalau saya di sini melihat nama, rasanya semuanya ini adalah para ibu hebat. Baiklah, Bapak Ibu, di sini ada satu Bapak, Mr. Gio, selaku koordinator dari sosial media kita. Kita akan segera mulai saja. Kita lihat di sini, Miss Bella juga sudah standby untuk siap membagikan satu wacana baru buat kita. Baiklah, para ibu hebat, kita akan mulai kelas kita atau pertemuan sore kita sore ini kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas sore ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami di tengah-tengah kesibukan kami sebagai orang tua, kami boleh meluangkan waktu, kami boleh diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama, sehingga kami boleh dipertajam peranan kami sebagai orang tua untuk kami boleh Tuhan percaya membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan buat kami. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan, berkati Miss Bella, berkati koneksi internet, berkati para ibu di sini, berkati juga para ibu yang belum sempat bergabung, Tuhan akan ingatkan mereka sehingga biarlah malam ini, sore ini boleh menjadi sore yang penuh berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik kita kali ini seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat di e-flyer kami adalah tentang conscious parenting. Mungkin bagi Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar itu atau mungkin ini juga topik yang baru. Biarlah kesempatan ini kita akan boleh diajak untuk tahu lebih dalam tentang conscious parenting ini. Sehingga kita pun akan dibantu untuk menemukan apakah gaya parenting kita sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Bapak Ibu tentu sudah mengenal Miss Bella, sudah tidak asing lagi buat kita. Beliau ini adalah konselor di sekolah Elion beberapa tahun terakhir ini, 4 tahun ya Miss Bella ya?
kalau tidak salah 4 atau 5 tahun. Selain beliau sebagai konselor di sekolah Elion, di luar kegiatan sekolah beliau ini adalah seorang praktisi. Dia seorang psikolog yang kesehariannya adalah melakukan pendampingan-pendampingan bagi eh, setiap kliennya. Selain itu juga Miss Bella aktif sekali dalam memberikan webinar yang mostly topik-topiknya berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Koreksi saya Miss Bella kalau saya salah. Oke. Nah, itu tadi ya tentang Miss Bella. Kalau saya boleh sharing ya Miss Bella tentang Miss Bella saat ini, dia sebagai seorang istri dan beberapa bulan nanti beliau akan menjadi seorang ibu. Jadi ini adalah satu satu kesempatan yang luar biasa. Puji Tuhan Miss Bella nggak ada sickness ya Miss sore ini. Berkaitan dengan kehamilannya yang masih beberapa minggu ini. Baik, Bapak Ibu, seringkali kita sebagai orang tua secara tidak sadar kita melakukan sesuatu yang orang tua kita dulu lakukan. Padahal mungkin kita tidak menyadari bahwa hal itu belum tentu cocok dengan karakter anak-anak kita. Nah, conscious parenting ini membuat kita untuk memikirkan baik-baik bagaimana pengalaman masa kecil kita dan bagaimana itu membentuk kita sekarang. Apakah ada emosi-emosi yang tidak tersalurkan saat kita kecil, sehingga itu mungkin bisa memberikan kendala buat kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anak kita dengan kesadaran dan kesabaran. Sebagai contoh, mungkin kita pernah menemukan anak kita agresif sekali dan suka berteriak. Mungkin saja itu adalah cerminan dari diri kita bahwa anak kita meniru apa yang kita ekspresikan tanpa kita sadari. Nah, di webinar kita kali ini Miss Bella akan mengupas tuntas dan diharapkan bisa menjawab setiap pertanyaan, keraguan, dan kebingungan kita mengenai topik ini. Bapak Ibu, saya ingatkan seandainya di tengah-tengah Miss Bella nanti menyampaikan materinya, kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom chat atas nama saya Hilda Rara, sehingga nanti saya tinggal membacakan satu persatu ke Miss Bella. Oke Miss Bella, time is yours. Ya, terima kasih banyak Miss Hilda. Selamat malam, parents semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang begitu berharga di tengah kesibukan parents masing-masing. Em, ya, seperti yang Miss Hilda sampaikan bahwa saya berharapnya nanti sesinya interaktif ya, Bapak Ibu. Jadi selama sesi nanti saya harapkan gitu ya Bapak Ibu bisa bersama-sama berpartisipasi di dalam chat gitu ya. Oke, Miss Hilda sudah memberikan pengantar yang luar biasa berkaitan dengan conscious parenting gitu ya. Mungkin ada di antara sebagian Bapak Ibu, para parents merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga parents yang sudah tahu tentang hal ini. Nah, eh, saya mau membuka sesi ini dengan satu pemahaman, gitu ya. Apa sih conscious parenting itu? Seperti yang sudah tertulis di slide bahwa pola asuh yang berbasis koneksi orang tua menggunakan awareness, gitu ya, kesadaran diri untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan anak. Nah, awareness di sini itu nanti akan kita kupas lebih dalam gitu ya. Jadi pola asuh ini menganggap orang tua itu secara sadar memandang pengasuhan atau parenting itu sebagai hubungan dua arah, bukan hanya satu arah dari orang tua ke anak saja. Kalau kita bisa mengingat ya bagaimana mungkin kita dibesarkan dulu kayak gitu ya. Kalau mungkin Miss Hilda apa mungkin zamannya cukup berbeda ya dengan kami. Jadi kalau mungkin Miss Hilda bisa sharing dikit gitu gimana dulu orang tua Miss Hilda apa mengasuh
Miss Hilda, yang paling inget aja, yang paling inget. Oke, well, saya sempat ketika membaca topik ini, saya sempat mengingat-ingat ketika saya kecil. Saya masih ingat Eh, ketika saya menemukan satu satu gaya dari mami saya ketika dia tidak happy dengan keputusan yang saya mm-mm, buat, yang memang jelas keputusan yang salah. Misalkan pulang sekolah nggak uh-uh, langsung pulang, tapi main dulu ke rumah teman. Nah, biasanya saya uh-uh, ketika masuk rumah, wajah mami saya sudah datar, tidak mau ada kontak mata, tidak mau bicara sampai besok pagi. Dan itu oh, rupanya terbawa juga ketika anak saya sekarang dia melakukan hal yang membuat saya tidak happy. Tapi rupanya uh-uh, dengan saya berdiam diri itu malah membuat suasana semakin tidak nyaman, bahkan membuat anak saya juga tidak happy. Akhirnya kita jadi saling memojokkan. Mama begini hmm. sih loh, kamu begini. Nah, seperti itu sih Miss Bella yang paling saya ingat. Oke, ya. Jadi ternyata apa yang sudah Miss Hilda sampaikan itu apa jadi reflection gitu ya. Jadi cerminan kayak gitu. Itu juga bisa dibilang hubungan satu arah kayak gitu. Kenapa? Karena seolah marah tanda diam itu adalah hal yang paling benar kayak gitu. Nah, nanti kita akan kupas Bapak Ibu yang dimaksud kesadaran, awareness itu seperti apa dan hubungan dua arah itu seperti apa. Sebenarnya sesi kita ini saya mengupas dari buku ya. Nanti saya akan memberikan rekomendasi buku untuk Bapak Ibu yang isinya daging semua gitu ya. Walaupun bukunya cukup tebal tapi saya rasa ini enak banget untuk dibaca. Bahasanya cukup ringan dan mudah dimengerti. Nah, jadi menjadi orang tua yang sempurna ini adalah penulis bukunya. Dr. Shefali ini salah satu praktisi juga yang concern di dalam parenting gitu ya. Jadi menjadi orang tua sempurna tuh fata morgana, Bapak Ibu ya, atau bahasa kerennya kehaluan semata ya. Halu kalau mau jadi orang tua yang sempurna. Jadi tidak ada orang tua yang ideal, juga tidak ada anak yang ideal. Kayak gitu. Jadi, loh, aku belajar ikut Zoom parenting kayak gini tak terapno di anakku kok nggak bisa misalnya, kok nggak bisa gitu ya. Jadi bukan berarti apa yang semua kita dengar terus kita telan mentah-mentah dan kita praktekkan ke anak lalu nggak bisa, oh berarti kan conscious parenting itu salah gitu misalnya. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan belajar lebih dalam tentang itu. Nah, conscious parenting ini sebagai bagian dari pendekatan di mana kita ini membuka diri terhadap kemungkinan bahwa ketidaksempurnaan kita sesungguhnya bisa menjadi alat yang paling bernilai untuk mengalami perubahan. Sekali lagi, ketika kita aware, ketika kita menyadari, sehingga ketidaksempurnaan kita ini bisa menjadi alat yang bernilai ketika kita menyadari, ketika kita aware, ketika kita sadar, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin Bapak Ibu bisa, mungkin parents di sini bisa tulis di kolom chat ya. Bapak Ibu masuk generasi mana gitu. Masuk generasi mana? Generasi X atau generasi Y atau juga ada yang Gen Z mungkin anaknya mungkin yang masih kecil-kecil masih toddler gitu kali ya. Mungkin bisa apa namanya Bapak Ibu share di kolom chat. Ini bukan untuk membandingkan usia ya Bapak Ibu, tapi kita mau kita mau melihat gap generation kayak gitu. Jadi tidak ada apa penghakiman di ruang Zoom ini ya. Jadi apapun tahun kelahiran Bapak Ibu, nggak apa-apa kayak gitu ya kan. Oh, ada yang Gen X, oke, Gen X. Nah, ada yang Y atau Z. Oh, X. Oh, mostly X ya, Bapak Ibu. Oke, oh ada juga yang Gen Y. Oke. Nah, anak-anak Bapak Ibu rata-rata lahirnya berada di alfa. Benar ya? Oke.
Jadi ada kalau yang di Gen X, kalau anak Bapak Ibu masih mungkin sekitar umur 10 tahun, 9 tahun, berarti ada dua gap generation. Kalau Bapak Ibu berada di Gen Y, berarti ada satu gap generation. Kayak gitu. Nah, eh, bukan berarti gap generation ini membuat Bapak Ibu nampak tua banget, enggak ya. Tapi kita perlu menyadari bahwa setiap eh, generation itu punya karakter yang berbeda, kayak gitu. Sehingga fokus dari sesi ini adalah pada parents, gitu ya, pada orang tua. Namanya aja parenting, not childing. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini akan mengeluhkan, nih siapa ya anakku ini kayak gini 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 gini, nanti kayak gini gini gini, nanti ya apa ya anakku ini gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu uh, sudah mempunyai pertanyaan tentang anakku harus diapain gitu ya, uh, rasanya Bapak Ibu akan kecewa dengan saya pada malam hari ini. Karena kita akan lebih banyak membahas dari sisi parentnya kayak gitu. Jadi tentang orang tua, tentang parentingnya, sehingga nanti Bapak Ibu akan dengan mudah menggimanain anak ini gitu ya, karena Bapak Ibu punya awareness itu. Nah, jadi perubahan dari orang tua, pengenalan diri orang tua, pengenalan emosi orang tua sendiri itu nantinya akan diikuti oleh anak. Jadi anak akan mengikuti. Tadi seperti yang Miss Hilda bilang, kayak gitu. Anak saya ini suka teriak-teriak, ya ampun, berisik gitu, annoying gitu kan misalnya. Nah, bisa jadi kemungkinan gitu kan, um, anak bapak ibu melihat children see, children do. Oh, jadi waktu parentsku marah, ya teriak-teriak kok, gitu. Sehingga ekspresinya anak ketika marah bisa jadi juga salah satunya teriak-teriak, kayak gitu ya. Jadi kita hari ini lebih banyak mengupas sisi parents. Nah, oke, siap ya Bapak Ibu. Oke, kita mau bahas three parts about conscious parenting hari ini. Yang pertama, kegilaan menjadi orang tua. Mohon maaf, kata-katanya agak mungkin apa gila gitu ya, bukan berarti gila yang schizophrenia ya. Kita pakai bahasa yang mungkin bisa lebih apa ya nyaman untuk diskusi gitu ya. Kegilaan menjadi orang tua ini maksudnya adalah betapa apa ya betapa gelar ini menjadi orang tua itu yang seperti dibilang banyak orang tidak ada sekolahnya. Kalau kita mau ambil apa namanya kuliah jurusan apa bisa gitu kan ada sekolahnya. Tetapi jadi orang tua itu nggak ada SKS-nya loh. Iya nggak ada kamu apa nggak ada bapak ibu itu kita ambil apa namanya kelas maksudnya nanti sarjana jadi orang tua kayak gitu bukan gitu juga jadi nggak ada jadi betapa dalam tanda kutip ya Bapak Ibu semoga Bapak Ibu bisa memaknai kata-kata ini bukan dari sisi negatif gitu ya betapa luar biasanya menjadi orang tua gitu ya kemudian dua mengasuh diri dari keutuhan bukan luka batin dan yang ketiga memahami ketidaksadaran kita bersama gitu ya jadi sebenarnya di dalam buku ini banyak banget chapternya, tapi saya ambil tiga yang mungkin bisa kita bahas bersama-sama, gitu ya. Dan saya rasa semua Bapak Ibu pasti mengalami. Nah, kegilaan menjadi orang tua versi Bapak Ibu. Jadi saya mau melihat Bapak Ibu bertulis di kolom chat juga, gitu ya. Apa hal yang paling susah menurut Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami ketika menjadi orang tua. Atau Bapak Ibu mungkin mau unmute mikrofon kelamaan ngetik, Miss, mau langsung komen aja, boleh banget kayak gitu. Jadi apa hal yang paling susah buat Bapak Ibu yang atau yang Bapak Ibu alami ketika menjadi orang tua? Apa nih kira-kira yang paling banget gitu rasanya jadi orang tua?
Saya masih menunggu ya respon Bapak Ibu untuk ke slide selanjutnya. Oke, ketika anak tidak mau mematuhi peraturan, lalu apalagi yang uh, membuat Bapak Ibu mungkin benar-benar nggak sabar atau benar-benar apa ya, kayak rasanya pengen marah gitu, atau mungkin justru sebaliknya membuat Bapak Ibu sedih gitu kan, membuat Bapak Ibu mungkin kecewa gitu. Apa yang Bapak Ibu alami gitu. Hal yang paling sulit menurut Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Ini kan komennya dari moderator kita yang luar biasa ini. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Oh, sedih kalau nilainya turun. Ketika anak mendebat, oke. Kayaknya pilpresnya udah lewat, tapi debatnya hampir tiap hari gitu ya. Eh, ketika anak rewel, waktu anak sedang aktif, dan semua peralatan di rumah dibuat main, dilempar. Iya sih, ini bikin langsung, rasanya tuh emosi yang awalnya nggak marah, jadi dung, langsung marah gitu ya. Oke, nggak bisa dibilangin, gitu ya. Jadi em, yang bikin apa nggak nyaman banget itu ketika anak kita tidak mau mendengarkan kita, gitu ya. Kalau bisa saya simpulkan, rata-rata, gitu ya. Nah, ini salah satu juga saya kutip slide ini saya kutip juga dari buku yang saya baca ya. Jadi mengasuh anak itu sebenarnya perjalanan yang ekstrim, gitu ya, yang bisa mengeluarkan versi terbaik maupun terburuk di dalam diri kita. Jadi ada yang bilang ketika kita punya anak itu seolah kita tuh kayak nggak kenal sama diri kita lagi. Aku tuh dulu kalau marah tuh nggak segininya loh. Kok sekarang sejak punya anak tuh aku marah segininya misalnya gitu ya. Kemudian semua orang tua mengalami transformasi emosional dan psikologis yang mendalam. Ya, exactly Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi orang tua, itu ada transformasi di dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan itu bukan hanya di permukaannya aja loh Bapak Ibu, tapi itu sampai mendalam gitu ya. Kemudian tidak ada yang benar-benar menjelaskan seperti apa peristiwa mengubah hidup orang tua ketika mengasuh anak. Kalau dulu itu rasanya mungkin ya awal-awal menikah gitu ya, mungkin ada di antara bapak ibu, aku pengen cepet-cepet punya anak misalnya, lucu kayaknya kalau punya anak gitu. Atau mungkin juga ada yang di antara bapak ibu dituntut gitu ya untuk segera punya anak gitu. Kan sudah nikah, nunggu apa lagi ya punya anak, cepet punya anak gitu kan. Tapi nggak ada satu orang pun yang mungkin memberi penjelasan atau memberi pemahaman kepada kita bahwa ketika kita mengasuh anak itu merubah diri kita yang sebenar-benarnya, benar-benar totally berubah gitu ya. Kemudian tidak ada yang memberitahu bahwa cinta antara orang tua dan anak itu berpotensi untuk menghancurkan gitu. Loh kok bisa cinta itu menghancurkan? Nanti di slide berikutnya kita akan bahas gitu ya. Kemudian ketika kita mengasuh anak, rasa akan diri kita tuh memudar, gitu ya. Seakan kita tuh asing dari diri kita dan kayak tadi yang saya sempat sampaikan. Jadi kayak aku jadi nggak tahu siapa aku lagi kayak gitu. Semua duniaku adalah anakku. Kalau dulu window shoppingnya gitu kan masih bisa tentang ini kebutuhannya diri gitu kan. Oh mau baju ini, mau baju itu, mau skincare ini, skincare ini. Sekarang window shoppingnya apa Bapak Ibu? Misalnya ibu-ibu terutama skincare-nya anak, bajunya anak gitu kan. Semua tentang dunianya anak ya. Apakah itu salah? Nggak salah juga sih, tapi kita perlu juga memperhatikan diri kita. Nanti kita bahas ya. Kemudian suka
atau tidak kita ditakdirkan ini Bapak Ibu. Yang tadi Bapak Ibu juga ada curhat, yang tadi ada parents ada yang curhat gitu ya. Kita ditakdirkan untuk terpicu oleh anak kita dengan cara yang mendasar dan mendalam. Seperti yang Bapak Ibu keluhkan tadi. Waktu anak susah dibilang dan melawan apa yang kita katakan. Jadi sebenarnya jadi orang tua Bapak Ibu, kita tuh memang udah takdirnya untuk terpicu oleh apapun yang dilakukan oleh anak, gitu ya. Oke, mungkin ada hal-hal sederhana yang juga bikin kita terpicu, gitu ya. Nah, kemudian apa dong yang harus kita lakukan, gitu? Ketika anak tidak mau mendengar, ketika anak nggak bisa dibilangin, ketika dia melawan, gitu. Pertama, Bapak Ibu, kita menyadari bahwa membesarkan anak adalah ajakan untuk berpasrah kepada langkah yang berbeda. Jadi kayak tadi Miss Hilda juga sempat menyampaikan ketika mungkin anak itu punya keputusan yang tidak seperti kita harapkan. Kayak gitu. Loh, Miss, tapi kalau keputusannya berbahaya gimana? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir bahwa anak ini tuh sudah kelas 3 SD, sudah kelas 4, 5 SD misalnya. Harusnya tuh dia bisa mikir, Bapak Ibu, lobus frontalis ini atau di bagian depan area kita pusat untuk kita berpikir itu berkembang, akan terus berkembang sampai di usia 21 tahun. Kayak gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mengharapkan anak Bapak Ibu mengerti semua yang Bapak Ibu katakan dan harusnya anak ini bisa berpikir, niscaya Bapak Ibu akan dipenuhi dengan kekecewaan. Karena di usia anak-anak memang di bagian depan ini atau dibilang juga prefrontal cortex ya, itu akan terus berkembang sampai usia 21 tahun Bapak Ibu. Ketika anak Bapak Ibu masih umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur 10 tahun gitu. Masih tidak bisa berpikir seperti yang Bapak Ibu harapkan. Loh, tapi Miss dikasih tahu kok ngelawan terus gitu ya. Nanti ada caranya Bapak Ibu kayak gitu ya. Kita akan nanti membedah gitu ya di slide berikutnya. Kemudian hadir untuk emosi kita sendiri, tidak hanya untuk emosi anak. Nah, jadi ketika kan seperti di slide sebelumnya, kita ini sangat mudah terpicu oleh keadaan anak, gitu ya. Sehingga kita ini nggak bisa memisahkan. Seharusnya saya ini tidak perlu marah karena anak ini belum tahu, gitu kan? Tapi kita jadi tersulut, langsung marah, langsung melabel bahwa ini anak bandel, ini anak nggak bisa diomongin. Misalnya begitu. Jadi hadir untuk emosi kita. Saya ini sekarang merasa apa? Oh, Kak, saya ini capek. Saya ini kepikiran. Oh, saya ini stres. Sehingga ketika anak saya melontarkan perkataan ini, seolah jadi trigger yang kuat, saya melontarkan amarah saya. Kayak gitu. Jadi hadir untuk emosi kita sendiri, terlebih dahulu. Kemudian ketiga, jika anak-anak benar-benar menyulitkan dan hampir kehilangan kesabaran, penting untuk mengatakan pada diri, jangan gunakan anakmu sebagai wadah untuk menampung frustrasi. Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kita itu ditakdirkan untuk apa tadi? Coba kita lihat. Ya, kita ditakdirkan untuk terpicu oleh anak kita, apapun bentuk dan rupanya, apapun kata-kata dan tingkah lakunya. Jadi ketika kita menyadari bahwa, oh ya memang kita ini ditakdirkan untuk terpicu apapun bentuk dan kelakuan anak, maka kita berusaha untuk mengklasifikasikan emosi kita. Jadi nggak semua-semua dengan menyerang kembali. Gitu. Anak boleh marah nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, menurut parents, anak boleh marah nggak? Boleh, betul. Kalau kita dulu mungkin ketika kita marah, kita dimarah balik. Contoh misalnya gini, ketika
mainan rusak, gitu. Marah kan pasti anaknya. Gitu. Tapi kita bilang, loh jangan marah, kan salahmu kamu rusakin mainan. Mungkin kita nggak tahu itu tidak sengaja atau sengaja atau dia memang curious dengan mainannya kemudian jadi rusak dan dia marah seolah tanpa kita sadari ketika kita menggunakan anak kita sebagai wadah menampung frustasi, pelabelan, marah dengan label, ya salahmu. Siapa suruh mainan dirubah-rubah kayak gitu rusak kan jadinya? Ya sudah, kalau rusak. Jadi tambah disalah. Kemudian, jika Anda kehilangan kesabaran, ambil ruang sejenak untuk diri dan atur nafas. Ketika kita memang sangat mudah terpicu, gitu ya, biasanya itu nafasnya cepat, Bapak Ibu. Kalau nafasnya cepat itu aliran aliran oksigen ke otak itu jadi berkurang, gitu. Kalau aliran oksigen ke otak jadi berkurang, udah nggak pakai mikir, gitu. Ngomong apa, teriak apa misalnya. Gitu. Jadi kita perlu ambil ruang sejenak untuk oke, gitu, atur nafas, relax 10 sampai 20 detik gitu ya Bapak Ibu untuk diri sendiri baru nanti ngomong ke anak kayak gitu ya. Dumis gak apa orang orang Surabaya tuh bilang gak serantan ya, tahu nggak serantan ya kayak apa sih bahasa Indonesianya ya Miss Hilda? Nggak serantan itu kayak nggak sabar ya apa nggak telaten ya mungkin ya atau apalagi bahasa Indonesianya Miss. Ya nggak telaten lah ya. Aduh nggak telaten wes nggak selak barang atau rumah jadi kapal pecah gitu kan misalnya. Memang Bapak Ibu kita itu untuk berlatih kesadaran awareness ya kesadaran diri itu memang tidak semudah memperkatakan dan membalikkan telapak tangan gitu karena kita tuh hari-hari dipenuhi dengan ketidaksadaran alias spontanitas sehingga ketika kita melatih diri untuk sadar itu sulit sebenarnya tapi bisa gitu ya. Kemudian jika terlanjur berkata-kata kasar atau bertindak kasar maafkan diri terlebih dahulu. Saya ingat waktu lalu ya tahun lalu itu juga mengisi uh, parenting juga ada salah satu orang tua tuh cerita sampai dia itu kalau anaknya tidur dia tuh nangis gitu kan karena merasa bersalah karena apa marah gitu nggak apa-apa Bapak Ibu latihan gitu sama-sama melatih diri gitu ya jadi dimaafkan diri jangan disalah-salahin terus gitu sekali lagi tidak ada orang tua yang sempurna ya kemudian jika sering kehilangan kesabaran nah ini tanda alarm ini sebenarnya dikit-dikit marah dikit-dikit teriak dikit-dikit segala sesuatu ngomel marah teriak gitu ya sebenarnya Bapak Ibu juga perlu awas terhadap diri. Jadi tidak ada alasan untuk kehilangan kesabaran setiap hari kecuali hidup Bapak Ibu mohon maaf berantakan atau morat marit. Kalau hampir setiap saat Bapak Ibu marah-marah atau hampir setiap hari atau setiap hari ada juga yang cerita sama Miss Bella ini. Tahu nggak Miss, mama aku tuh tiap hari kerjaannya marah terus kayak nggak ada capek-capeknya marah misalnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau parents ini setiap hari parents marah, segala sesuatu terpicu dan keluarnya dalam marah, itu sebenarnya warning untuk diri sendiri. Ada apa dengan saya? Kok segala sesuatu saya marah? Gitu ya. Kok segala sesuatu saya ini nggak sabar? Nah, bagian kedua, mengasuh dari keutuhan, bukan luka. Ini dalam loh Bapak Ibu sebenarnya. Jadi fakta yang menyedihkan adalah tak peduli seberapa banyak dunia di luar kita berubah, rasa sakit masa kanak-kanak itu tetap ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita belajar consciousness atau kesadaran, jadi sebenarnya tubuh itu Bapak Ibu merekam semua emosi-emosi yang tak terkatakan
kayak gitu. Ketika misalnya kayak tadi contohnya Miss Hilda dulu waktu sama orang tua itu didiemin. Ya memang salah sih pulang sekolah nggak langsung pulang. Tapi sebenarnya ketika dibicarakan boleh kan kalau pulang sekolah nggak langsung pulang, main dulu sama ketemu dulu sama teman kayak gitu. Kita tahu teman anak kita siapa, kita tahu rumahnya di mana, kita tahu anaknya seperti apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi pada akhirnya cara orang tua Miss Hilda memperlakukan Miss Hilda seolah kayak kalau itu adalah 100% bahkan mungkin 1000% sebuah kesalahan. Kamu main ke rumah temanmu, kamu pulang sekolah nggak langsung pulang, itu salah. Langsung diam, tanpa memberi penjelasan apapun. Nah, tanpa disadari itu badan, ya, tubuh ini merekam semua emosi-emosi itu. Gitu. Jadi tubuh itu Tuhan ciptakan tuh luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu belajar tentang trauma dan lain sebagainya gitu ya. Tubuh ini tubuh ini seolah yang bisa ngomong cuma mulut ya. Tetapi seluruh tubuh itu punya dalam tanda kutip memori kayak gitu. Kalau mungkin misalnya kok saya ini tiba-tiba suka mukul ya anak saya. Loh, dia tuh layak kok dipukul misalnya ya. Misalnya saja saya percaya di orang orang tua di tempat ini ada. Nah, kalau salah ya dipukul supaya tahu apakah harus dengan pukulan. Terus ada lagi orang tua yang melakukan pembelaan. Loh, itu loh di Alkitab tertulis disuruh pakai rotan ya kalau nggak salah Misilda. Terus pakai bawa-bawa ayat Alkitab gitu ya, pakai rotan. Bukan begitu Bapak Ibu konsepnya gitu ya. Nah, tanpa disadari tubuh itu merekam. Merekam apa yang bagaimana kita diperlakukan dulu tanpa kita sadari itu terjadi spontaneously, secara spontan ke anak kita. Loh, kenapa Miss kok langsung ke anak? Ya soalnya sudah paling terdekat, siapa lagi? Gitu, ya. Jadi rasa sakit masa kanak-kanak tetap hadir itu di dalam diri kita, sekalipun mungkin kehidupan kita sudah jauh lebih baik daripada kita yang dulu. Tapi seolah emosi-emosi itu masih ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita menilik bagaimana kita dididik dulu, mungkin ini ada yang relate ya sama Bapak Ibu. Dilarang tanpa dikasih tahu. Enggak ya enggak. Papa bilang enggak ya enggak. Ngerti enggak? Gitu. Relate Bapak Ibu. Saya juga dibegitukan. Gitu ya. Kemudian dimarahin tanpa penjelasan kayak gitu ya kayak Miss Hilda tadi gitu ya tahu sih kesalahannya tapi mama orang tua Miss Hilda diam didiemin terus sampai besoknya misalnya diam gitu kan nggak dikasih tahu nggak dijelasin apa-apa gitu kok rasanya ribet banget ya anak-anak zaman sekarang nanti kita juga bahas di slide selanjutnya ya Bapak Ibu kemudian ini yang paling sering anak memberi opini itu sama dengan membantah. Nah, saya jadi bertanya-tanya gitu yang Bapak Ibu tadi yang parents tadi tulis di kolom chat. Sebenarnya ini dalam konteks anak sedang memberi opini tapi dengan nada tinggi atau yang membantah yang benar-benar nggak mau dikasih tahu sama sekali misalnya gitu ya. Nah, tapi dulu kita dididiknya seperti itu. Jadi kalau memberi opini ya itu bantah, salah, ya kan? Terus ada lagi nangis sama dengan lemah anak cowok kok nangis nggak usah nangis diem gitu misalnya kok nangis terus malu-maluin misalnya. Kemudian anak marah dimarahin balik kayak gitu yang kayak tadi saya kasih contoh mainannya rusak gitu kan anaknya marah gitu kan orang tua aja kalau handphonenya rusak marah nggak bapak ibu ya marah laptop tiba-tiba dipakai kerja terus mati kita bisa marah nggak bisa boleh marah nggak kita boleh tapi ketika anak marah kita marahin gitu tanpa kita sadari kita ngikut pattern orang tua kita gitu kan kemudian didikan yang keras disiplin dipukul dihukum punishment dan lain sebagainya kemudian kesalahan anak dilucuti di depan orang lain biar malu biar tahu
biar tahu kalau salah gitu ya. Kalau papa saya itu marah, bapak ibu enggak segan dia. Maksudnya mau ada teman saya, mau ada saudara, kalau dia marah sama saya, marah aja di depan orang lain gitu. Mungkin ada yang relate ya bapak ibu. Kemudian tidak diberi kesempatan untuk memilih gitu ya. Misal anak pengen pakai, contoh sederhana, pengen pakai baju, kalau pergi milih baju, lo enggak loh, itu lo enggak cocok, enggak bagus, enggak gitu. Biasanya mama-mama ya yang agak agak apa namanya suka pilih-pilih baju, padahal anaknya mau pakai baju ini tapi nggak dibolehin. Anaknya pengen main mobil-mobilan misalnya, anak cewek tapi pengen main mobil. Kok cewek main mobil-mobilan sih, cewek tuh mainnya boneka misalnya. Atau sebaliknya, lu kok cowok mainnya boneka, cowok tuh main mobil-mobilan. Padahal semua mainan boleh dieksplor sama anak-anak tanpa melihat gender gitu ya. Dieksplor boleh. Kemudian apalagi Bapak Ibu yang mungkin belum tertulis di sini. Bagaimana Bapak Ibu dulu dididik yang mungkin kayak sekarang ini apa namanya kok anakku ini nggak bisa ya kayak gini. Ya. Ada lagi Bapak Ibu bisa tambahkan di kolom chat. Saya tunggu gitu. Apalagi apalagi Bapak Ibu contoh-contoh yang lain? Apakah contoh-contoh yang di slide ini cukup relate dengan Bapak Ibu? Oh ya, ngompol dimarahin. Padahal waktu itu tuh ya namanya anak lagi latihan lah ya, gitu ya. Lagi latihan. Terus dimarahin, dihukum gitu ya misalnya. Terus apa lagi Bapak Ibu, bagaimana kita dulu dididik? Nggak dikasih kesempatan memilih. Oh ya, saya sambil nunggu saya sharing salah satu cerita murid ya, gitu ya. Jadi sempat waktu itu dia bercerita betapa sedihnya dia ketika dia dilarang pelihara anjing. Gitu. Padahal dia ini tipe yang dog lovers, tapi karena orang tuanya nggak suka dog, gitu kan, akhirnya nggak boleh. Gitu. Karena nggak suka, karena orang tua yang nggak suka. Gitu. Dan juga dia merasa bahwa anakku ini nggak bisa bertanggung jawab. Itu kepinginnya tuh bukan hilang loh Bapak Ibu, tambah kepingin, tambah tahun, tambah dia besar, tambah kepingin Bapak Ibu. Tapi tidak diberi kesempatan untuk punya. At least oke okay lah kalau misal nggak dok apa atau perjanjian kesepakatan apa itu garis keras beneran Bapak Ibu. Nggak boleh sama sekali sampai hari ini kayak gitu. Sedih sih dengarnya karena dia mau punya dan dia mau berkomitmen bertanggung jawab tetapi orang tua tidak memberikan kesempatan hanya karena nggak suka kayak gitu. Padahal kan ketika kita punya anak kita tahu bahwa mungkin anak kita punya pilihan yang berbeda dengan kita. Mungkin Miss Hilda juga lebih berpengalaman ya tentang pemilihan jurusan. Itu biasanya permasalahan klasik kayak gitu. Tapi itu banyak juga sampai sekarang. Orang tua maunya anak ini kuliah apa, anak punya keputusan mau kuliah apa, tapi tidak disetujui oleh orang tua. Jadi dari kecil, remaja, bahkan sampai dewasa seolah tidak diberikan kesempatan memilih. Gitu ya. Oke. Mungkin apa yang tertulis di sini terwakili kayaknya ya Bapak Ibu ya. Ya nanti kalau ada bisa ditambahkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, jadi conscious parent itu ketika kita membesarkan anak berlatih melepas pola-pola kadaluarsa dan terlibat dalam cara-cara baru dan berkembang menjadi orang tua yang lebih sadar. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya bahwa anak-anak itu ada di gen alpha ini, sedangkan Bapak Ibu ada di X ataupun di millennials di Y.
Jadi saya bisa sangat memahami betapa Bapak Ibu juga mengalami kesulitan-kesulitan mengatasi anak-anak sekarang. Karena mungkin apa yang kita alami, apa yang kita tahu, itu seolah sudah, kok nggak bisa sih, dulu tuh papa mama tuh kalau udah engkong mak engkong tuh teriak udah takut loh, udah diem loh, kok kamu malah teriak balik gitu misalnya. Ya Bapak Ibu. Jadi udah beda banget gitu ya, nggak kayak dulu lagi. Nah, mengasuh diri dari luka. Ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat beberapa poin di sini ya. Ketika mungkin ada beberapa poin yang tercentang, berarti oh kayaknya saya perlu eh, mulai membuka diri untuk apa ya, mengenal diri saya lebih, mengasuh diri saya lebih gitu ya. Maksudnya mengasuh ya nanti mungkin ada sesi yang lain ya, di Vilda tentang mengasuh diri gitu ya. Nah, kalau mengasuh dari luka itu biasanya perilaku-perilaku yang muncul adalah seperti ini Bapak Ibu. Merasa diri tak cukup baik atau merasa jadi orang tua yang gagal, punya pikiran seperti itu, atau sebaliknya, jadi si paling tahu yang terbaik untuk anak. Lu ya jelas Tomis, orang tua kan pengen yang terbaik, dia pasti tahu yang terbaik untuk anak. Tapi bukan berarti yang terbaik versi Bapak Ibu itu adalah juga terbaik versi anak. Sekali lagi kembali di awal, slide yang awal bahwa ketika kita punya anak itu sebenarnya kita perlu menyadari bahwa kita melahirkan individu yang memang benar darah daging kita, tetapi dia akan punya kehidupan yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu sering merasa selalu paling tahu yang terbaik untuk Bapak Ibu, sepertinya ada something dari Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian selalu atau sering membuat perbandingan. Lihatan kokomu itu, lihatan cecemu itu. Atau sebaliknya, yang kokonya dibandingin sama adiknya. Adikmu lu lebih gini. Atau dibandingin lagi sama temennya, atau sama sepupunya, sama anak tetangga misalnya. Atau sama temennya yang lain. Itu loh, lihat siapa sih siapa kayak gitu selalu dibanding-bandingkan dengan harapan loh kan kalau di itu buat motivasi beda Bapak Ibu memotivasi itu bukan membandingkan ya nanti mungkin kita bisa bahas ya kemudian menyenangkan orang lain untuk mendapat persetujuan jadi terlalu bisa bilang terlalu jaim ya. Ke orang lain tidak bisa menjadi dirinya tidak melatih anak dan juga tidak melatih diri sendiri untuk jadi versi kita apa adanya tapi terlalu jaim ya kemudian rata-rata seorang ibu terus memberi segalanya kepada orang lain anak atau suami dan suami tapi untuk dirinya sendiri tidak bisa kayak tadi ya segala sesuatu semuanya anak suami semuanya anak suami suatu kali saya ada sharing-sharing gitu ya sama mama gitu kan. Mama tuh bilang kalau kebahagiaannya mama itu adalah melihat anak-anak bahagia. Saya bantah Bapak Ibu. Saya bilang, Mama, anaknya mama tuh udah gede semua, udah tua, udah bisa cari kebahagiaannya sendiri gitu. Sekarang tuh sebenarnya dari dulu tuh harusnya mama tuh cari kebahagiaan mama sendiri. Karena pada dasarnya ibu yang bahagia akan melahirkan anak yang bahagia, akan membesarkan anak yang bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu atau terutama ibu-ibu saya tuh bahagia kalau melihat anak saya bahagia. Ibu-ibu tuh harus bahagia dulu kayak gitu. Jadi seolah jangan mengasingkan diri ibu-ibu ini terlalu jauh kayak gitu. Jadi kebahagiaan ibu-ibu itu adalah utama. Loh, Miss nanti egois. Bukan. Bukan seperti itu. Membahagiakan diri sendiri itu bukan egois, Bapak Ibu. Justru anak-anak akan melihat betapa, oh ini loh, orang tuaku menyayangi dirinya. Mereka akan melihat contoh untuk menyayangi
diri anak sendiri, anak tuh akan belajar untuk menyayangi dirinya sendiri ketika dia melihat bahwa mamanya juga menyayangi dirinya sendiri. Ya. Kemudian penghargaan diri begitu rendah sampai tidak sanggup muncul untuk dirinya sendiri. Ya udahlah, saya ini misalnya ada yang ibu rumah tangga, punya keterbatasan ini itu gitu ya, merasa rendah diri kayak gitu. Sehingga jadi memaksa anak. Mama tuh sudah kayak gini ya. Jadi kamu itu dipaksa terus dengan high expectation, menuntut anak ini itu melakukan ini itu dan seterusnya. Kemudian dibesarkan oleh orang tua yang tak mampu membiarkan kita menikmati natural diri kita. Misal anaknya suka main musik, tapi mamanya, papanya pengen jadi dokter. Pengen anak ini jadi dokter. Kayak gitu. Ya, dipaksa gitu untuk jadi dokter. Padahal dia mungkin mau jadi musisi. Ya. Akhirnya juga mengikuti pola yang sama. Jadi dia nggak bisa jadi guru. Ketika Bapak Ibu mengalami ini, ya itu artinya Bapak Ibu sedang apa ya mengasuh dari luka. Kemudian menanamkan aku jahat karena telah membuat orang tuaku tidak. Kamu kok jahat kamu sama mama? Kok kamu bikin mama sedih? Jadi blaming ke anaknya. Kamu tahu nggak? Kamu nilai jelek ini tuh mama malu. Jadi perkataan-perkataan yang menyudutkan anaknya sehingga dia tuh kayak aku ini jahat. Salah satu ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi ini contoh nyata gitu ya. Salah satu rekanan psikolog itu juga ya namanya psikolog juga manusia ya pasti ada lukanya sendiri. Jadi dia tuh bercerita bahwa waktu kecil dia tuh sering sakit gitu ya. Kemudian mamanya tuh marah kalau rekan saya ini sakit gitu. Jadi tiap dia sakit tuh dia dimarah sama mamanya. Kamu tuh kok sakit sih? Sedih mama tuh. Yang sehat gitu loh, makanya. Jadi sakit malah dimarahin gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu waktu remaja apa yang terjadi pada rekan saya? Dia punya keinginan untuk bunuh diri. Kayak gitu. Loh, kok cek alainya ya, Miss ya? Dari cuma sakit aja. Karena merasa apa Bapak Ibu? Merasa sudah sakit, rasanya ketipan tangga, disalahin orang tua, justru malah orang tua tidak menyayangi kayak gitu. Malah disalah-salah. Misalnya saya juga pernah jadi teman saya cerita waktu itu saya jadi keingat dulu waktu saya naik sepeda saya jatuh gitu pulang kakinya berdarah gitu nggak langsung diobatin dimarahin dulu sama papa kok bisa jatuh kok nggak hati-hati bla 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 gitu ya jadi kayak saya ini jatuh tuh sengaja gitu loh siapa yang mau jatuh orang yang nak sepedaan tuh ya nggak mau jatuh gitu kan tapi seolah saya jadi pelaku kejahatan sampai saya ini dimarahin gitu ya. Jadi rekan saya pun juga gitu. Saya ini padahal sakit, padahal ya nggak mau sakit gitu ya. Seolah menanamkan bahwa aku ini jahat, telah membuat orang tuaku nggak nyaman. Ya mungkin Bapak Ibu ngerasa nggak nyaman, maksudnya marah itu supaya lebih hati-hati, tapi nggak perlu disampaikan segala sesuatu itu dengan marah. Nah, sekali lagi kita perlu tahu apa itu triggernya. Nah, ini beberapa contoh film ya Bapak Ibu. Mungkin parents pernah menonton film-film ini. Sebenarnya Indonesia itu juga sudah mulai melek parenting dan mengedukasi, gitu kan, dengan film-film yang lucu dan menarik. Bagaimana pola asuh yang dulu itu udah nggak nyambung sama anak-anak kita. Akhirnya apa ya? Nanti Bapak Ibu lihatlah bagaimana ini, bagaimana tokoh yang ini, bagaimana tokoh yang ini, bagaimana anak-anaknya ini, gitu kan? Bagaimana dia memandang dirinya, kayak gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin ya kalau ada waktu gitu kan bisa nonton gitu ya. Ini menjelaskan bagaimana pola asuh yang dulu is not relevant anymore. Kayak gitu ya susah sinyal, induk gajah gitu kan, CTS, cek toko sebelah ini sebenarnya banyak moral-moral tentang parenting yang is not relevant ini.
ngeri-ngeri sedap, imperfect kayak gitu ya. Kemudian ini Toba Dreams gitu ya. Apa NKCTHI ini ada dua sesi ini. Ada part 1 sama part 2. Sama ini kapan pindah rumah. Ini sebagian contoh film ya Bapak Ibu, masih ada juga film-film yang sebenarnya menyinggung bagaimana parenting di Indonesia ini yang um, apa ya, maksudnya baik tapi tidak tersampaikan dengan baik. Jadi maksudnya baik tapi tidak ke deliver itu dengan tepat kayak gitu. Akhirnya apa? Ya, ada problem-problem di anak. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana dong Miss Bella ya mengasuh, mulai melatih mengasuh dari keutuhan, menyadari pola kita memperlakukan anak, apakah cerminan bagaimana kita diperlakukan dulu. Ini saya tulis di sini I matter ya. Jadi aku ini utama gitu ya. Apa yang aku rasa, emosi yang aku rasa itu utama gitu ya. Aku bisa merasakannya, aku bisa mengenalikan. Mengenali diri, kenal emosi-emosi kita, taking care of ourselves, mentally taking care of ourselves kayak gitu. Jadi kalau di kelas itu Bapak Ibu saya bilang sama anak-anak gitu ya, bahwa all the emotions itu good. There's no negative emotions, there's no positive emotions. Nggak ada emosi itu negatif, nggak ada emosi itu positif. Semua emosi itu bagus. Loh, Miss, marah itu negatif, emosi negatif. Bukan, marah itu bukan emosi negatif. Marah itu emosi yang bagus. Sedih itu emosi yang bagus. Hanya saja adanya comfort sama uncomfort emotion. Jadi emosi yang nyaman sama emosi yang nggak nyaman gitu. Menjadi jelek karena apa? Karena ekspresi dari emosinya. Kayak gitu. Tapi emosi yang kita rasakan itu semuanya baik. Bayangin kalau nggak pernah merasa sedih. Bayangin kalau nggak pernah merasa kecewa. Bayangin kalau nggak pernah merasa marah. Jadi semua emosi itu baik. Hanya saja nyaman sama nggak nyaman. Kayak gitu. Berarti boleh marah, Miss? Boleh. Tapi kontrollah responnya. Sedih boleh? Boleh. Ya, jadi ini juga kita perlakukan ke diri kita. Parents boleh sedih. Boleh. Gitu. Mengakui kesedihan di depan anak boleh? Boleh. Dibilang kalau mama lagi marah. Bilang kalau mama lagi sedih. Bilang mama kalau lagi kecewa. Diutarakan. Dikenali emosinya. Kenapa kok saya ini marah? Kenapa kok saya ini kecewa? Terus saya harus apa ketika saya ini merasakan ini? Jangan dilempar ke anak. Mama tuh nggak marah kalau kamu nggak kayak gini-gini gini. Nggak terus semua tuh dilempar-lempar ke anak. Mama tuh nggak akan sedih kalau kamu tuh nggak kayak gini-gini. Gitu. Bapak Ibu juga perlu melatih untuk meregulasi dan mengenali emosi Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian um, kehancuran kita itu tidak mencerminkan keberadaan sejati kita. Jadi apapun latar belakang Bapak Ibu, sekeras apapun Bapak Ibu dulu dididik, itu tidak mencerminkan the good things dari apa ya, personalnya Bapak Ibu kayak gitu. Ya, saya ini sudah terlanjur dididik keras nih, jadi nggak bisa kayak gitu-gitu. Bisa Bapak Ibu bisa menjadi pribadi yang lain. Ya, oke. Nah, ini ada satu ilustrasi gitu ya Bapak Ibu tentang, mungkin Bapak Ibu tahu ya tentang kintsugi. Jadi dari kehancuran justru malah jadi barang yang berharga gitu ya. Jadi yang lebih mahal karena disambung sama gold kayak gitu ya. Jadi ini apa analogi the Japanese art of putting broken yang pieces back with the gold.
Maksudnya apa Bapak Ibu gitu ya? Apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang Bapak Ibu rasakan, mungkin kekecewaan, kesedihan atau kerasnya hidup zaman dulu kayak gitu ya. Ada emas-emas yaitu cinta untuk diri yang sebenarnya itu menyembuhkan diri kita. Jadi your healing is your story. Mend yourself with gitu ya Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti saya akan berikan slide. Kemudian yang terakhir adalah tentang memahami ketidaksadaran kita bersama. Jadi tanpa kita sadari kita ngajarin anak kita untuk bohong ke kita karena ketika mereka mengatakan sebenarnya kita marah, kita nggak terima. Ketika anak kita jujur, kita nggak terima. Sebenarnya disitulah tanpa kita sadari kita ngajarin anak kita. Kemudian kita yang ngajarin anak kita untuk jadi kasar, mengabaikan emosi-emosi dan menolak menerima. Jadi kayak tadi, marah disalahin, sedih, nangis disuruh, diem, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian kita juga ngajarin anak kita kehilangan motivasi dengan menekan mereka unggul dan menjadi sesuatu sesuai dengan yang kita mau. Sesuai dengan ekspektasi orang tua. Misalnya aku lu males belajar, misalnya mungkinkah Bapak Ibu menekan sesuatu, menekan anak menjadi sesuatu, padahal anak ini bukan tertarik atau bukan memiliki potensi dia. Kemudian kitalah yang ngajarin anak kita tidak menyukai diri mereka sendiri karena terus menilai emosi yang mereka alami itu dengan label ya kita sukai dan yang kita tidak sukai. Mama tuh suka kamu gini, mama nggak suka kamu gini. Selalu mengotak-ngotakkan yang mama suka, mama nggak suka, mama suka, mama nggak suka. Kemudian kita yang ngajarin anak kita untuk terus jadi cemas, maaf ya typo itu nanti saya ganti, karena tidak bersyukur pada masa sekarang. Ingat ya, kamu tuh di masa depan mama papa ini nggak bisa terus-terusan sama kamu. Kamu harus tahu gini, gini, gini. Terus orientasinya masa depan, masa depan, masa depan. Benar Bapak Ibu, tidak ada yang salah tentang itu. Tapi kita juga perlu ngajarin anak kita tentang hari ini. Mensyukuri hal-hal kecil yang terjadi, yang kita punya. Misalnya, ya. Nah, ini contoh, gitu kan? Saya yakin Bapak Ibu Gen X ini ya tahu lah ya, gitu ya, terhadap barang-barang yang di depan slide. Kalau sekarang kayak apa Bapak Ibu, gitu kan? Makanya ternyata kenapa terjadi ketimpangan antara orang tua dan anak? Mungkin Bapak Ibu memperlakukan, Bapak Ibu terbiasa dengan Windows 98, sedangkan sekarang sudah laptopnya, komputernya seperti ini. Jadi nggak nyambung Bapak Ibu. Kalau mobilnya dulu yang kayak gini, sekarang sudah mobil listrik. Ovennya dulu yang kayak gini, sekarang sudah oven listrik. Beda kan Bapak Ibu memperlakukan terhadap barang saja, beda loh memperlakukan. Kompornya kayak gini, sekarang sudah kompornya yang kompor tanam. Gitu. Belum lagi nanti ada kompor listrik. Merawatnya beda, jelas sangat berbeda. Dulu handphonenya yang kayak gini, sekarang handphonenya seperti ini. Apakah fungsinya tetap sama untuk komunikasi, tetapi bagaimana kita mengoperasikannya otomatis sangat berbeda. Ini terhadap barang saja kita tahu bahwa mengoperasikan yang di zaman dulu dengan di zaman sekarang ini sangatlah berbeda. Apalagi ke individu, ke anak kita. Gitu ya. Kemudian what to do? Menjadi orang tua yang ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu ajukan ke diri sendiri. Apakah saya mampu menenangkan pikiran saya dan duduk diam dalam keheningan? Apakah saya mampu menghentikan pikiran-pikiran dan menghirup, mendengar, merasakan setiap momen yang saya alami? Ini termasuk mindfulness. Ini mungkin juga nanti bisa ada kelas yang lain tentang membahas tentang mindfulness. Apakah aku, ini salah ya, apakah aku bisa tertawa lepas
Bahkan ketika hidup tak berjalan sesuai dengan rencana, apakah aku menghidupi semangatku? Apakah aku mencintai kehidupanku yang tak sempurna? Apakah aku mampu mengakses emosi terdalamku tanpa takut akan penilaian atau rasa malu? Kalau dari checklist yang ada ini baru sebagian loh Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak yang dibutuhkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu banyak enggak, no 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 atau tidak, nah, berarti bisa disimpulkan bahwa Bapak Ibu benar-benar perlu berlatih menjadi orang tua ke diri sendiri, menenangkan pikiran, duduk di dalam keheningan, mindful, mengatur nafas. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, tiga hal yang mendasar tentang conscious parenting. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Oke, well, Miss Bella, terima kasih penjelasan yang sangat detail dan apa ya, jelas sekali tadi ya dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami. Baik, kita akan masuk ke Q&A, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat. Saya lihat sudah ada 2 pertanyaan. Baik, sebelum saya serahkan pertanyaan ini ke Miss Bella, saya mau kembali sharekan apa namanya tentang sosial media kami yang punya Elion, tentang IG kami e-parenting. Kami berharap bagi Bapak Ibu yang punya IG silahkan follow follow kami karena di situ kami memberikan banyak sekali informasi-informasi yang berkaitan dengan parenting. Demikian juga dengan Elion Education Center, itu ada e-hack, ada tips dan lain sebagainya di YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe sehingga ketika ada materi-materi baru akan ada notifikasi yang masuk sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, ini dia, ini IG parenting kami, lalu juga ada parenting apa namanya Alien Education Center, nggak ada ya Mr. Gio YouTube-nya. Baik, ini sambil mungkin menunggu Mr. Gio, ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah Alien Education channel kita. Bapak Ibu tinggal scan dan nanti di kolom chat ada link. Di situ ada banyak kegiatan-kegiatan anak-anak kita dengan prestasi-prestasi mereka maupun ada juga wawasan-wawasan tentang parenting yang ditampilkan di situ. Baik, Miss Bella, ini ada satu pertanyaan, tapi memang kayaknya kaitannya tentang bagaimana kita sebagai parent menolong anak. Tadi kan Miss Bella sudah singgung dari awal. Kalau nanti mau menanyakan tentang bagaimana bla 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 ke anak, mungkin mungkin Miss Bella bisa juga menjawab. Tapi memang tadi ini kita difokuskan ke orang tuanya ya Miss Bella ya. Baik, Miss Bella akan saya bacakan satu pertanyaan dari seorang ibu, Ibu Luciana Kosuma ini ya. Bagaimana mengarahkan anak secara positif? Contoh nih, mungkin ada, anak-anak suka gampang sekali terpengaruh dengan teman-temannya, mungkin melihat temannya sudah mulai merokok dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mengarahkan anak menggunakan conscious parenting ini untuk tidak mudah terbawa ke pengaruh-pengaruh negatif? Oke, oke, Bapak Ibu. Jadi conscious parenting itu sekali lagi mengenai kesadaran ya, Bapak Ibu. Jadi relevansinya adalah bagaimana ketika kita ini menyadari bahwa anak kita ini berbeda dengan kita, gitu. Zaman anak kita berbeda dengan zaman kita, gitu ya. Sehingga penting diketahui bahwa children see, children do. Nah, sebenarnya ini yang relate banget adalah dengan orang tua, kayak gitu. Jadi bagaimana orang tua dan anak memiliki saling rasa percaya dan keterbukaan. Misalnya, in case kita sudah educate anak kita, itu kan sudah kasih tahu, sudah ngobrol, sudah sharing, gitu ya. Oh ya, Bapak Ibu, kalau dalam conscious parenting itu kita nggak bahas tentang menasehati. Sekali lagi hubungannya
dua arah, bukan satu arah. Anak-anak sekarang itu bisa searching apa yang Bapak Ibu omongin, jadi lebih percaya Google gitu. Papaku ngomong kayak gini, ah masa sih tak cari di Google gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita dua arah. Jadi sebelum kita apa namanya, kita nggak pakai lagi namanya konsep menasehati, tapi kita pakai konsep diskusi gitu. Hadirkan kasus-kasus yang ada, kemudian tanya gitu ya. Jadi tanya apa yang mereka pikirkan, menurut pendapat mereka gimana. Jadi lebih banyak mencari tahu, mendalami gitu kan, apa yang anak perspektif anak dari perspektif anak. Jangan kita hanya memaksa dari perspektif orang tua kayak gitu. Kamu tuh gini ya, pokoknya kalau ngerokok itu nggak boleh ya, gini gini gini. Kita masukkan terus gitu ya, kayak memaksa untuk harus terima omongan kita, harus dilakukan, dilakukan kayak gitu. Itu satu arah Bapak Ibu. Tapi ketika dua arah, yang dimaksud dua arah adalah kita mendengar, kita menerima. Jadi seringkali yang anak-anak itu curhatin ke konselornya adalah, aku loh Miss kasih pendapat loh mamaku loh nggak mau dengar. Aku selalu disalahin, salah-salah. Betul Bapak Ibu, kalau memang pendapat anak kita itu salah, maka kita luruskan. Tapi bukan menyalahkan. Nah ini yang sering keceplosan adalah, lo salah kamu itu. Nggak kayak gitu caranya, nggak kayak gitu mikirnya. Jadi belum-belum sudah di state, kasih statement duluan di depan, kamu salah. Kayak gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam conscious parenting itu dua arah. Sangat sangat diharapkan orang tua mendalami dan melihat, mendalami, memahami, menerima. Gak cukup sampai memahami doang, tapi sampai menerima perspektif yang anak kita punya dengan yang kita punya itu berbeda. Nah, ketika sudah sampai menerima, sebenarnya ya Bapak Ibu, ketika anak itu diterima, maka muncul rasa apa sih? Apa yang muncul? Bapak Ibu kalau pendapatnya diterima, Bapak Ibu kalau didengarkan, apa yang Bapak Ibu rasa? Dihargai ya, Miss. Dihargai? Iya, dihargai, diterima. Oh, berarti terbuka, dipercaya. Banyak segala rasa yang nyaman yang muncul, perasaan nyaman yang muncul ketika diterima. Jadi sampai level pada uh, menerima. Jadi berdiskusi gitu kan, membangun hubungan dua arah, gali dari perspektifnya anak. Setelah gali, dapat, oh ini toh cara anakku mikirnya. Oh ini toh pandangannya anakku. Ya berarti diterima dulu Bapak Ibu. Jangan langsung diskak, main skakmat gitu rasanya. Gitu sih, Ya, ya, well. Misilda. Mudah-mudahan yang menjawab Ibu Luciana ya. Apakah ada pertanyaan lanjutan Ibu Luciana? Sudah, Miss. Thank you, Oke, Miss. thank you. Miss Bella ada satu pertanyaan lagi nih, Miss. Katakanlah Miss, contohnya saya nih. Saya suka memberi instruksi ketika anak-anak saya masih kecil tuh dengan menggunakan tangan seperti ini. Harus Mm-mm. begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan akhirnya itu sudah terimit ya, diimitasikan, dilakukan oleh anak saya. Misalkan dia sudah sejak SMP melakukan hal yang sama terhadap adiknya atau terhadap temannya atau bahkan terhadap saya. Mama tidak boleh begini. Nah, apakah kalau sudah terlanjur melakukan satu pola yang sebetulnya dalam tanda kutip kurang sehat, apakah anak masih bisa diubahkan ya, Miss? Memang ini saya melihat apakah kita sebagai parent masih bisa melakukan istilahnya perbaikan atau renovasi untuk anak yang sudah terlanjur meniru seperti itu. Bisa, tapi butuh waktu. Kayak gitu. Berapa tahun anak Bapak Ibu melihat contohnya itu. Terus dengan seketika Bapak Ibu mau anak Bapak Ibu berubah, sedangkan dia sudah melihat contoh itu bertahun-tahun, kayak gitu kan.
Jadi memang bisa hanya dibutuhkan kesabaran gitu ya. Jadi gimana dong caranya? Pertama Bapak Ibu, mengakui kesalahan pola yang pernah terjadi kayak gitu. Memang paling mengakui kesalahan itu hal yang cukup memalukan ya. Iya. Untuk maksudnya untuk gaya Sebagai kita parent ya. dibesarkan. Iya, iya. Ya, maksudnya kita ini kan dibesarkan dengan gaya orang tua, apalagi kalau boomers tuh ya yang saya tahu, ya mereka nggak mau mengakui Mm-mm. kesalahan Mm-mm. mereka. Kebanyakan ya, tidak semua. Saya bilang tidak semua gitu. Tapi kebanyakan adalah mereka tidak mau mengakui kesalahan. Justru malah ngeles, apa tuh ngeles tuh apa? Kayak kayak berusaha defense gitu ya. Ya apa Pembenaran caranya diri mungkin ya, supaya Miss. iya, supaya tetap terlihat benar walaupun aku ini salah atau juga malah kayak dia tuh para orang apa orang tua sebelum kita tuh menunjukkan rasa bersalahnya bukan dengan mengakui dan meminta maaf, tapi kayak melakukan hal yang lain. Misalnya, Mm-mm. oh papa tahu ini papa salah, ya udah besok kamu tak antar jemput, misalnya apa. Jadi tidak mengkomunikasikan secara langsung apa mengakui, mengiyakan kesalahannya di depan anaknya, tetapi dia berusaha untuk melakukan sesuatu seolah untuk aku tahu loh kemarin itu aku salah, jadi ini caraku minta maaf, tapi tidak secara langsung minta maaf. Biasanya begitu para boomers kayak gitu. Nah, pola-pola ini yang sebenarnya perlu kita tinggalkan gitu. Boleh loh kita mengakui kesalahan. Nggak apa-apa loh kita mengakui kesalahan. Kenapa harus malu mengakui kesalahan? Kayak gitu. Jadi ya itu lagi bangun bonding lah, bangun bonding apa sama diri sendiri sama anak kayak gitu ya. Nanti by the time dan proses pasti bisa. Cuma memang tidak instantly happen gitu. Mm-mm. Memang kalau saya membayangkan diri saya sudah kita menyadari kita salah dan anak juga tahu bahwa kita salah untuk mau minta maaf tuh rasanya berat, malu dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau yang saya alami ketika kita minta maaf, anak itu justru merasa kayak apa ya, Miss? Merasa kayak oh oke, Mama sebagai orang tua pun bisa salah dan Mama juga memberikan contoh bagaimana minta maaf. Sehingga itu ada imbas positif juga ya, Miss ya, yang lain yang Of mengikuti. course, Hmm. Miss, pasti. Jadi jangan merasa Bapak Ibu harga dirinya ternodai karena Bapak Ibu mengakui kesalahan Bapak Ibu di depan anak Bapak Ibu. Loh, nanti anakku kurang ajar, aku Ya. disalah-salahin gitu kan. Takutnya kan gitu ya kan. Tapi the way kita mengakui, the way kita ngomong sama anak kita, itu mereka paham kok Bapak Ibu kayak gitu ya. Jadi bisa anak itu maksudnya gini ya, kita nih hamil, membesar, melahirkan, membesarkan ini darah daging kita kayak gitu ya. Jadi dia tuh bukan pribadi yang jauh dari kita. Jadi memang conscious parenting tuh sangat mengajarkan bahwa menanamkan bahwa kita ini nggak sempurna, sangat tidak sempurna, Iya, betul. sangat tidak sempurna, sangat banyak apa namanya mungkin kerapuhan, kesalahan, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa diakui. Dan kita bertumbuh bersama. Kita, orang tua bertumbuh bersama anak. Nggak hanya anak yang bertumbuh, tapi kita juga sebagai pribadi itu kita bertumbuh. Ya, wow, luar biasa. Saya suka sekali dengan kalimat bahwa no parents ideal, ya, mesti tidak ada orang tua yang ideal dan juga tidak ada anak yang Betul. ideal, tapi bagaimana orang tua dan Yes. anak ini saling berpegangan tangan, bertumbuh bersama, saling melengkapi, ya, saling melengkapi dan ya seperti itu ya, yang tadi Miss Bella sudah jelaskan semua secara panjang lebar. Baik, para Bapak Ibu, ini waktu semakin terus merambat ya, sudah 20 menit after 7. Well, nampaknya saya harus segera mengakhiri perjumpaan kita sore ini, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Bulan depan kita akan ada topik yang juga tidak kalah menarik. Tunggu saja nanti e-flyernya.
Nah, Miss Bella, terima kasih banyak buat pengalamannya, bukan buat wacananya dan sharing-sharingnya itu tadi. Dan sekali lagi, eh, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang dilihat di chat untuk bisa memfollow atau mensubscribe channel kami maupun IG kami, karena di situ kami juga membuat satu konklusi dari materi-materi webinar kita dalam bentuk apa namanya, rangkuman-rangkuman yang bisa menolong kita untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah disampaikan melalui parenting kelas ini. Baik Bapak Ibu, kita akan, oh Miss maaf, apa bisa di-share linknya lagi tadi? Sudah terdepak. Oke, Mr. Geo, bisa tolong linknya di-share lagi, Mr. Geo, di chat. Oke, Miss. Oke, thank you. Miss, Baik, Bapak boleh Ibu, foto bersama, Miss? untuk semuanya, Mister yang join us for Parenting Insight itu dan juga untuk Elion Education Channel itu link-linknya. Miss, boleh foto bersama? Oh, sure ya. Baik, Bapak Ibu, apakah berkenan untuk share cam 5 detik saja untuk kita bisa foto bersama? Please, please, sehingga jadi bukti bahwa saya sudah menjalankan tugas di parenting ini. Oke. Oke. Karena ini menjadi dokumen kami buat file kami. Well, terima kasih Miss Olivia sudah join, Ibu Luciana, Ibu Tracy, banyak sekali saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Baik, kita akan foto bersama. Mungkin yang lain bisa menyusul untuk share cam-nya. Oke, thank you, thank you, thank you. Baik, Mr. Gio, dihitung ya, Mr. Gio. Baik, Mr. Gio bisa dimulai. Ibu boleh juga freestyle. Oh, senang sekali Ibu Stefani dengan Ananda ikut foto bersama. Sudah, Mr. Gio? Masih di mute. Mr. Gio masih mute. Oke, Miss. 1, 2, 3. Oke, Miss. Thank you. Thank you, Ibu Bapak yang luar biasa. Terima kasih, Miss Bella. Kita akan akhiri dengan doa minta. Tolong Miss Olivia akan tutup dalam doa. Oke, Wilda. Terima Thank you, Miss kasih. Bella. Thank you, Wilda. Sudah benar-benar memberkati hari ini. Oke, mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Kita tutup acara parenting kita sore malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hingga saat ini. Kami benar-benar diberkati dengan satu pemahaman, satu awareness sebagai orang tua. Kami sadar bahwa kami terbatas. Kami sadar juga bahwa kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, melakukan setiap perubahan dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang memberkati anak-anak kami, dan anak-anak juga boleh sungguh melihat kasih Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kami, melalui teladan kami sebagai orang tua. Terima kasih untuk Miss Bella yang sudah memberkati kami hari ini, juga Bu Hilda, Engkau yang menolong, memberkati untuk pelayanan kedua anakmu ini, sehingga mereka boleh semakin dipakai dengan luar biasa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya, aktivitas kami di rumah bersama-sama dengan keluarga juga, hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Waktu istirahat kami juga, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, thank you everyone. God bless you all. See you next month. Selamat malam. Selamat malam. Thank you, Bye-bye. Miss. Bye-bye. Iya.